Saya langsung aja mulai ya, apapun yang terjadi saat ini Bapak Ibu tentunya punya usaha yang tadinya menggunakan pencatatan ataupun tadinya ya nggak ada pembukuan secara seperti namanya akuntansi itu mungkin belum tercipta. Nah, sebenarnya mungkin hari ini tetap bingung ya memulainya dari mana. Saya coba menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Sebenarnya tidak semua orang yang harus sarjana akuntansi untuk memahami ini karena pembukuan itu sifatnya semua orang bisa dilakukan dengan mudah gitu ya. Nah, nanti akan ada saya kasih tahu juga mengenai kualifikasi pajaknya, di mana pada saat SPT tahunan itu nanti kita akan membahas hal ini. Yang pertama saya langsung membahas tentang diri saya nggak perlu bahas lagi ya, Bapak Ibu yang sudah join. Saya mau disclaimer dulu yang pasti bahwa hari ini kita bicara mengenai penyajian materi ini bersifat tetap berdasarkan praktek langsung secara sederhana, yang mana setiap orang boleh punya pemahaman sendiri-sendiri, tapi intinya menyatukan pandangan aja mengenai pencatatan dan pembukuan yang bisa dijalankan sebenarnya dengan mudah dan sederhana. Tidak harus yang sulit gitu ya. Segala pencatatan ini justru dibutuhkan yang namanya pasti ketekunan ya. Karena kalau misalnya nggak tekun atau males ngerjainnya, ya pasti akan berantakan gitu. Jadi karena itu harus di setiap transaksi itu harus benar-benar dicatat. Jadi resikonya adalah ketika misalnya nanti ada yang namanya eh, pencatatan ini ternyata ada yang ketinggalan atau pencatatan ini kayak jadi ribet. Jadi nanti Bapak Ibu boleh ada pilihan sih artinya bagaimana menyederhanakan pencatatan itu sendiri. Dan ada sistem-sistem yang kita bisa gunakan yang bisa mengurangi pencatatan, tapi semuanya bisa berjalan. Seperti misalnya kita bisa integrasi dengan sistem POS ya. POS itu kan sistem penjualan yang sudah berjalan dipakai untuk langsung sebagai kasir, sebagai juga transaksi penjualan dan pembelian bahkan stoknya juga langsung tercatat di situ sehingga menjadi integrasi. Jadi semuanya itu butuh yang namanya ketekunan dan kita bisa belajar dengan pengadministrasiannya walaupun sederhana tapi kita harus catat dengan sedemikian rupa setiap perubahan keuangan dan itu secara rutin dan jangan sampai tertumpuk ataupun lupa. Apalagi kalau kita pencatatannya keluar dari kantong sendiri, nah itu bahaya sekali ya. Bisa banyak pengeluaran-pengeluaran yang harusnya bisa memotong pajak, mengurangi pajak, tapi itu jadi kita lupa catat ya. Jadi dasar daripada pembukuan ini tentunya saya nggak akan ceritakan lagi panjang lebar, saya langsung kepada kualifikasi pajak dan keuntungan. Dan cara mudah memahami laporan keuangan, dan cara mudah pencatatan kualifikasi. Kualifikasi itu apa sih sebenarnya? Memadukan kesamaan daripada pajak yang dilapor dengan pembukuan yang kita catat. Jadi sebenarnya tujuan pembukuan tadi karena dasarnya ada yang memang secara internal ingin tahu untung ruginya, tapi ada orang yang sudah terbiasa dengan cara saya tahu ya pokoknya duit yang ada di rekening gitu ya. Bisa jadi seperti itu boleh, tapi sebenarnya nggak akurat banget. Tapi akuntansi itu sesuatu yang sangat bisa digabungkan dengan banyak hal ya, sehingga kita nggak bisa mengatakan untung atau rugi hanya berdasarkan uang yang ada di rekening. Terus kemudian juga nanti akan dilanjutkan di Mujurnal karena saya akan merujuk Bapak Ibu mencatat dengan sederhana dan mudah menggunakan sistem. Karena kalau kita menggunakan sesuatu yang sendiri manual itu akan merepotkan. Dan tentunya Bapak Ibu boleh ngambil sesi konsultasi yang mana ketika kita belajar tentang jurnal ini nanti saya bisa juga demo per company gitu ya. Nanti kebutuhan masing-masing dari company nanti bisa diminta sebagai satu bagian konsultasi one on one. Apa sih kualifikasi? Yang pasti saya mulai start dari kenapa sih kita belajar kualifikasi? Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum pernah ngajarin pembukuan tuh kayak bingung. Apa sih kualifikasi? Jadi sebenarnya pada saat kita melakukan pembukuan, pasti ada yang namanya misalnya orang pribadi gitu ya. Dia nggak mau pakai pencatat, dia nggak mau pakai pembukuan, dia nggak mau pakai pencatatan, maaf maksud saya nggak mau kita catat biasa, ternyata pakai pencatatan itu kan kalau Bapak Ibu ikut di seminar saya sebelumnya, itu kan menggunakan norma perhitungan. Artinya kan berapa besar untungnya ditentukan oleh negara dengan yang namanya NPPN atau yang namanya norma. Dan akhirnya kalau seperti itu nggak mau, berarti
kita harus menggunakan cara lain, yaitu cara lainnya cuma pembukuan. Jadi nanti pun juga pada waktu sudah pakai Cortex, pilihannya cuma dua, menggunakan norma perhitung, menggunakan pencatatan yang disebut dengan norma, ataupun nanti ke pembukuan. Jadi ketika kita rasa bahwa laba kita tuh sebenarnya nggak banyak, contohnya misalnya orang sembako tuh rata-rata yang saya tahu itu nggak pernah bisa tuh yang namanya untungnya bisa sampai puluhan persen gitu ya. Dari marginnya aja kadang tipis banget. Satu kardus mentega mungkin ya untungnya cuma 100.000 atau berapa, tapi dari harga yang jutaan gitu cukup mahal sekali, nggak bisa dihitung dari 1%. Kalau 1%, 10% aja 300.000 gitu ya, tapi nggak mungkin sampai segitu besarnya. Jadi otomatis nggak mungkin kalau menggunakan pencatatan. Nah, kenapa pakai kualifikasi? Gara-gara kita pakai pembukuan, pasti ada yang akan dipadukan nih dengan yang dilapor pajak. Jadi kalau PP orang pribadi yang sudah menggunakan pembukuan, pasti dia akan menghubungkan dengan dia lapor nggak bukan pajak penghasilan sih sebenarnya, melaporkan seperti tugasnya seperti sebuah badan usaha, even juga badan usaha sama, ketika dia harus pembukuan, dia ada sesuatu yang harus dilaporkan di setiap bagian gitu ya. Misalnya kalau berhubungan dengan PPN misalnya, kalau dia sudah BPKP pasti menyelenggarakan PPN. Ketika ada penjualan itu ada hubungannya dengan pajak luaran. Ketika ada belanja itu ada hubungan dengan pajak masukan. Sehingga ada selisih kurang bayar dan lebih bayarnya sih. Dan ataupun ada yang mungkin nggak keluarkan pajak luaran tapi namanya digunggung atau dipungut dan lain-lain segala macam. Itu PPN itu banyak ya, kompleks. Apapun total yang dari menjadi pajak luaran itu harus sama menjadi omset penjualan. Seperti itu yang namanya diekualifikasi, dipadukan, disamakan gitu. Kemudian di BPA 21 juga sama karena berhubungan dengan membayar gaji orang lain, membayar income atau jasa orang lain yang bersifat orang pribadi sehingga itu harus memungut BPA 21. Jadi ketika seseorang menjadi pembukuan, jadi kayak withholding-nya itu ketahuan. Harus withholding adalah memungut pihak lain. Jadi kalau udah BPA 21 itu memungut. Karena sebenarnya kita kok pajaknya banyak banget. Itu terus terang itu bukan pajak penghasilan kita. Kita tetap membayar pajak penghasilan kita atas omset yang menjadi keuntungan. Tetapi ini adalah kita memiliki kewajiban untuk memotong pihak lain. BPA 21, BPA 23 itu badan usaha yang menggunakan jasa. Pasal 4 yang menggunakan misalnya dia adalah perusahaan-perusahaan yang apa namanya memotongnya secara final gitu ya. Kemudian menggunakan misalnya pajak sewa juga termasuk di pasal 4 membayar dividen dan segala macam itu dimasukin di pasal 4 Dan ada juga yang di PP 22. PP 22 itu ketika dia sebagai badan usaha BUMN pasti bersifat memungut, tapi kita nggak bisa menggunakan PP 22 karena kalau kita swasta pasti kita yang ada kadang kita dapat pungutan. Nah, nanti ketika sampai di posisi Cortex ini akan ketahuan semua terintegrasi. Jadi saya baru aja sudah ikutin training Cortex. Jadi udah ada bayangan ya, ini akan terpadu maupun orang pribadi maupun badan usaha. Terpadu sehingga bisa ketahuan tuh berapa putih potong ini. Dan SPT lainnya jika ada, mungkin ada pasal 15 dan lain-lain ya. Itu akan dipadukan jumlahnya itu benar enggak gitu. Ketika ada pungutan biaya berapa. Nanti caranya kayak gimana yang pasti bisa paham. Nah, saya pahami dulu dengan cara mudah memahami laporan keuangan dulu ya. Pembukuan itu pasti bicaranya adanya laporan hasil akhir keuntungan yang disebut dengan laporan rugi laba dan ada juga sisa saldo dari harta yang dimiliki menjadi balance sheet. Jadi laporan rugi laba itu apa? Laporan yang memang diakumulasikan dari Januari sampai Desember setiap yang menjadi income, jadi penghasilan ya. Kemudian ada juga yang menjadi biaya yang mengurangi akan penghasilan tersebut. Pada saat mengusahakan pekerjaan yang mendapatkan penghasilan atau penjualan atau setiap kali proses pendapatan, itu pun dibutuhkan yang namanya biaya yang akan dikeluarkan, biaya pembeliannya, biaya produksinya, biaya operasionalnya itu menjadi pengurang sehingga menjadi selisihnya menjadi keuntungan antara pendapatan dan biaya menjadi satu keuntungan disebut dengan laba bersih atau rugi gitu ya. Nah, itulah yang akan nanti dikenakan pajak ketika kita menggunakan
laporan keuangan yang memang sudah diizinkan menggunakan pasal 17. Kalau orang pribadi tentunya progresif, kalau badan usaha ada tarif tertentu. Ya, hanya satu tarif sih, 22. Sedangkan neraca itu apa? Neraca kan isinya cuma berapa sih saldo akhir per Desember bank, berapa sih saldo akhir sisa stok, berapa sih saldo akhir piutang customer kita yang belum bayar, hutang yang belum terbayar, berapa sih modal yang sudah disetor, dan berapa sih dividen yang ditarik dalam sampai dengan akhir tahun. Itu sifatnya adalah saldo ya, saldo yang mana isinya namanya saldo gerak ya, ada uang saldo awal pada waktu kita store awal menjadi mutasi masuk dan keluar sehingga menjadi saldo akhir dan posisinya hanya per 31 Desember. Beda dengan rugi laba. Sebenarnya pemahamnya itu. Kalau cash flow itu apa? Pergerakan daripada uang tuh. Yang menjadi unsur pendapatan apa, yang menjadi unsur pengeluaran apa, sehingga terjadi sisa apa namanya dananya itu kemana pergerakannya. Nah, ini sih agak sulit ya belajar tentang cash flow itu soalnya sangat rumit karena begitu nggak cocok satu sama lain akan jelimet. Nah, ini pun nanti disajikan oleh sistem kami di jurnal yang kalau Bapak Ibu nanti melihat kalau memang dibutuhkan, ingin tahu sebenarnya uang saya lari kemana sih, itu memang sebagai seorang pebisnis itu perlu tahu itu. Nah, tapi yang pasti saya hanya mengajarkan dua hal ini karena yang ini cukup rumit. Nggak mungkin saya jelaskan bagi orang yang belum terlalu paham accounting. Nah, memahami laporan keuangan yang pertama kita pasti harus tahu yang namanya tadi balance sheet tuh. Balance sheet ini tadi saldo per 31 Desember 2023 berapa kas setelah ada uang masuk dan uang keluar sisanya di akhir tahun berapa. Demikian juga bank, demikian tadi saya bilang. Demikian stok barang, demikian juga hutang, dan demikian juga modal dan sisa laba yang terjadi di tahun lalu dan laba yang terbentuk di tahun ini. Dan hasilnya itu adalah pasti balance, maka disebut dengan balance sheet karena aktiva total aktiva sama dengan pasiva dikurangi modal ya. Jadi jadi itu sudah rumus ya bahwa total aktiva sama dengan total pasiva yang mana pasiva terdiri dari hutang dan modal ya. Jadi itu isinya adalah akhir saldo. Dan saldo akhir ini menjadi saldo awal di awal tahun berikutnya. Sama ya. Sedangkan laporan keuangan itu apa? Tadi saya sudah jelaskan bahwa itu adalah terdiri dari income, dipotongi mungkin ada, ini dianggap biaya atau disebut dengan biasanya harga pokok, perolehannya dia belanjanya ini pakai apa? Pakai pembelian, pada ongkos waktu beli ada retur, ada ongkos-ongkos waktu belanja itu mesti pakai ongkos juga dimasukin di sini. Yang mana juga terkait dengan stok yang bergerak, yaitu stok awal dikurangi stok akhir itu merupakan barang yang siap dijual karena kan bisa aja stok yang tahun ini nggak belanja tapi pakai stok yang lalu, jadi maka stok awal dikurangi stok akhir itu adalah total barang yang bisa dijual. Bahkan di sini ada ongkos angkut yang masuk itu merupakan biaya COGS. Sedangkan beban ya beban yang kebutuhan yang digunakan di usaha kita dari biaya marketing, mungkin di penjualannya butuh apa. Di biaya juga yang dari karyawan kita, per kantor kita, listrik dan telepon dan segala macam itu di sini. Jadi itu yang merupakan biaya. Sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ingin ditanyakan nanti langsung aja ya, chat. Nah, sekarang saya sebelum masuk ke pager-pagernya, saya ingin sharing dikit di Excel. Setelah itu saya akan buka tanya jawab ya Bapak Ibu. Sebentar, saya sharing lagi. Oke, ini ya. Tadi kan neraca seperti ini tadi tuh. Bentuknya apapun yang pasti ini ada termasuk inventaris-inventaris yang tidak habis dipakai itu bisa menjadi aktiva. Tidak boleh menjadi biaya, kenapa? Karena pasti ya pajak maunya yang dibiayakan nggak bisa harus langsung semuanya di dalam tahun tersebut. Karena kendaraan, seperti aset itu kan macam-macam ya, aset tidak tetap, aset bergerak. Nah itu semuanya itu kan juga punya nilai yang suatu saat ketika dijual itu ada nilainya di tengah jalan. Jadi oleh karena itu biasanya kita nggak sarankan itu akan kena apa namanya dijadikan biaya, itu tidak boleh gitu ya. Nah, itu neraca ya. Terus kemudian rugi laba yang secara sederhana gitu ya. Kita boleh sih bikinnya simpel aja sederhana, cuman isi ada penjualan, pembelian,
Terus pembelian itu kadang-kadang kalau udah pakai sistem POS itu harga COGS-nya bisa gabung jadi satu. Jadi nanti ada pembukuan yang sifatnya yang namanya pembukuan secara langsung dan secara tidak langsung. Biasanya kalau udah menggunakan sistem POS, COGS-nya itu sudah dihitung jurnal langsung namanya. Jadi ketika ada stok bertambah, pembelian ada stoknya bertambah otomatis. Ketika ada penjualan stoknya berkurang otomatis sehingga nilai yang terbentuk di dalam sistem itu namanya COGS doang. Kita nggak perlu masukin persediaan awal dan persediaan akhir. Jadi tinggal ngikutin seperti itu. Seperti akurat, biasanya umumnya tuh rata-rata menggunakan jurnal langsung. Beda dengan jurnal yang kita punya. Ada satu usaha yang kadang kita susah, jelimet banget kalau kita pakai stok. Nah, kalau jelimet banget pakai stok itu untuk program jurnal nanti yang akan saya demokan itu dimungkinkan. Karena apa? Kadang-kadang secara pajak saya terus terang sih kadang-kadang secara pajak itu tempat kita ya sedikit kita bisa mainkan dalam HPP-nya gitu. Jadi saya sarankan menggunakan jurnal yang tidak langsung. Artinya kita kontrol hanya di pembelian, tidak menambah stok dan stok akhir di secara langsung, tapi kita kontrol di POS, di sistem akuntansi nggak perlu. Tapi kalau mau detail pakai di jurnal, lebih detail lagi ada pemasukannya setiap mutasi barang itu bergerak, tak pengen tahu itu dimungkinkan juga. Jadi ada dua hal yang kita bisa pilih. Kemudian nanti bisa didemokan sama staf saya Heri yang akan menyampaikan tentang demo jurnalnya. Demikian juga dengan biaya. Biaya itu juga ada di sini macam-macam, sederhana lah sebuah biaya operasionalnya. Intinya ada biaya kemudian menjadi laba bersih. Jadi kan di sini kan penjualan dipotong pembelian menjadi harga pokok atau laba kotor masihan. Kemudian dipotong biaya menjadi laba bersih. Terus kemudian tinggal tarif pajaknya. Jadi kalau misalnya perusahaannya baru berdiri di tahun ini dan ternyata omsetnya masih UMKM, boleh sih harus menggunakan pembukuan harus, tapi nanti di sini menjadi pajak final, yaitu sebesar 0,5% dari total omset. Tapi kalau nantinya pajaknya itu misalnya udah bukan menggunakan 0,5, ini akan berisi dengan pajak yang kita hitung secara menggunakan macam-macam ya di pasal 17 itu ada yang menggunakan pasal 31E yang bukan proporsional, ada juga yang menggunakan satu tarif kalau omsetnya di bawah 4,8M satu tarif 11%, tapi kalau di atas 50M satu tarif 22%. Jadi di sini nanti angkanya. Dan itu menjadi laba bersih yang mana laba bersih ini akan sama dengan di neraca ini laba bersih sama. Jadi angkanya akan sama. Gitu ya. Jadi laba bersih yang di sini 62 akan sama dengan yang di sini 62. Ketika sehingga jadi balance antara aktiva dan pasiva. Jadi cara memahami laporan keuangan itu hanya sesederhana itu aja. Demikian juga ketika 23 dia rugi, ya udah, nanti di sini terusnya rugi dan laba yang tahun lalu akan menjadi laba di tahun lalu. Dan ketika digabungkan tetap ini menjadi balance antara neraca yaitu antara aktiva dan pasiva. Nah, kalau mau rumitnya, saya juga sediakan contoh ketika omsetnya udah sampai puluhan miliar gitu ya. Oh, oke. Sebentar ya, saya. Siapa yang jadi kos kamu, dah? Jadi udah sih. Bentar, tadi saya sudah rekam belum ya? Jangan-jangan. Rasanya sih udah. Saya ulang lagi ya, maaf. Kemudian yang mengenai rugi laba yang agak kompleks ya macam-macam ya. Ketika ada persediaan awal, ada persediaan akhir gitu ya. Itu ketika kita secara pencatatan di laporan SPT itu masih akan menggunakan ini. Ada persediaan awal, ada pembelian, ada persediaan akhir. Nggak mau pakai cuma COGS doang. Maka ketika pakai sistem yang kita nggak ngerti secara akuntansi pada waktu lapor itu menjadi sesuatu yang memang challenging banget ya. Kita bingung nyari pembelian di mana ya. Jadi itu harus report sendiri karena kalau pakai jurnal langsung itu angka ini tuh ada di neraca saldo awal tahun lalu, angka ini ada di persediaan di neraca tahun sekarang, dan yang menjadi pembelian itu juga kita harus rekap dari total pembelian yang ada di dalam sistem. Jadi ini
memang mesti paham ya, karena nanti di SPT tahunan tuh akan ada persediaan awal, pembelian, dan persediaan akhir. Cara melaporkan tetap menggunakan jurnal tidak langsung sebenarnya. Itu ya, jadi seperti ini, sekomplek-komplek apapun, informasinya tetap sama. Penjualan, HPP, kemudian biaya-biaya, dan biayanya boleh dipecah menjadi biaya administrasi umum, biaya lain-lain. Kemudian eh, apa namanya, kalau ini orang pribadi dipotong PTKP, kalau kalau bukan orang pribadi, perusahaan ini nggak ada PTKP-nya. Sehingga baru dikalikan totalnya baru kenakan tarif. Nah, kalau orang pribadi tarifnya itu yang saya bilang sampai dengan 5% sampai dengan 35% progresif. Jenjangnya banyak ya, 5, 15, 25, 30, dan 35. Sedangkan untuk badan usaha cuma satu tarif. Maka kenapa ketika bicara UMKM, kalau udah mau hijrah ke badan usaha itu adalah solusi yang terbaik. Nah, ini juga sama sih nanti porsinya. Nah, saya mau bicara mengenai pencatatan itu. Kalau di akuntansi itu kita menggunakan yang namanya kode rekening ini. Paling gampang hafalnya adalah kalau Aktiva itu angka depannya itu satu. Kita biasanya mengingatnya angka satu. Aktiva tetap juga satu, cuman kita kasih kode keduanya satu dua, ini satu satu. Kemudian kalau hutang, hutang pun juga dibikin hutang lancar, hutang tidak lancar, hutang jangka panjang gitu ya. Kalau nggak lancar 2,1, kalau tidak lancar biasanya ini 2,2 ya. Ini kebetulan dibikin terus, sebenarnya lebih bagus 2,2. Untuk modal kita pakai kode rekening 3. Nah, ini bisa ketahuan dari waktu bikin jurnal. Jadi cara mengingatnya adalah kita mau nyari nih rekening ini di mana ya, tinggal ingetin oh Aktiva kepala 1, hutang kepala 2, modal dan dividen itu ada di kepala 3. Sedangkan di rugi laba itu ada kode rekening, sebentar, kode rekeningnya mana ya? Harusnya kalau untuk di rugi laba itu adalah kodenya, wah saya lupa. Kodenya adalah 4 ya untuk pendapatan, kemudian 5 untuk HPP, 6 kemudian untuk biaya, 7 untuk yang lain-lain. Jadi nanti ada kode tersendiri yang ketika mencari rekening ini di mana gitu, sebenarnya cuma ingetin kepalanya aja. 1, 2, 3, di sini adalah 4, 5, 6, dan 7 untuk yang lain-lain. Ya, seperti itu sih. Nah, tinggal kita memahami yang namanya, oh ini di sini ada ternyata. Dia kepala 1, kepala 2, kepala 3, kepala 4 untuk penjualan, kepala 5 untuk HPP, kepala 6 untuk biaya, kepala 7 untuk yang lain-lain, dan terakhir biasanya ditutup dengan taksiran pajak kepala 8. Sebenarnya cuma itu sih yang kita harus hafalin 1, 2, 3, 4, 5, 6, lama-lama juga ngerti sih. Sehingga ketika Bapak Ibu sebagai seorang pengusaha memahami laporan keuangan itu penting ya. Jadi nggak harus orang lulus ekonomi ya memahami ini. Semua orang harus penting tahu bagaimana keuntungan usahanya, bagaimana pergerakan nilai aset yang akan dinilai itu dari sini. Nah, sekarang saya lanjut ke dasar pencatatan. Ketika bikin laporan keuangan ini itu adalah hasil akhir. Kalau saya saran pakai, ini saya tunjukkan pakai cara manual. Nah, ketika Bapak Ibu nanti udah nggak zaman hari ini ya, kita kerja secara repot ya, tapi alur kerjanya aja saya tunjukkan. Yang mana dari awal kita mulai pasti mencatat dari saat orang itu store modal. Biasanya store modal pasti di rekening bank ya. Pasti rekeningnya masuk, pemasukan ya, di debit itu rekening masuk, terima dari modal, dan itu kita kalau kasih kode rekening kepala 3 gitu ya, karena memang setoran modal. Nah, untuk rekening banknya kepala 1, tetapi pada waktu uangnya itu masuk menjadi kepala 3. Nanti pada waktu di jurnal, sebenarnya jadi seperti ini nih. Di jurnal itu, sebentar saya jurnal. Jurnal, nih jurnalnya ya. Jurnal pada waktu setoran modal, maka di debitnya bank 500 juta, modalnya 500 juta. Jadi ada kode rekening 112, ada 310. Nah, kalau kita udah menggunakan sistem jurnal seperti ini, nggak usah dipikirin gitu. Makanya kenapa hari ini kalau sudah ada sistem-sistem akuntansi yang saya bilang sangat menyederhanakan waktu Bapak Ibu daripada harus ngerjain itu manual. Dan kalau kita pun pakai pegawai yang ngerti akuntansi pun pada saat dia nggak balance aja, nyari putunya itu bisa berhari-hari. Maka sesederhana mungkin apapun akuntansi itu yang terbaik menggunakan sistem. Ini saya kasih tahu aja ide pemikiran kenapa seperti itu supaya nanti juga mengerti ya.
Kedua, ada dari ketika modal masuk, terus ada belanja nih barangnya. Belanja komputer, misalnya kebetulan ini dagangnya dia, oh kebetulan ini adalah 125 berarti dia beli aset. Dia beli komputer 10 juta. Beli meja kursi 30 juta. Beli interior 20 juta. Ini merupakan adalah pajak masukan ya. Jadi ini adalah masuk masukan. Ini adalah investasi, adalah administrasi. Jadi makanya kami sarankan untuk mencatat dengan benar ini ya, mencatat dengan benar ini jurnalnya. Ini adalah inventaris, bukan biaya, karena komputer itu adalah aset sebesar 10 juta, uangnya keluar dari rekening bank. Jadi banknya keluar. Kan senada dengan pencatatan di buku bank ini. Di buku bank ini kan uangnya memang keluar, bukan masuk. Jadi sama. Kreditnya kita mesti ingat keluarnya adalah bank. Kemudian uang masuknya apa? Masuknya transaksinya adalah aset gitu ya. Kalau kita lihat di buku besarnya, di buku besarnya itu di buku besarnya ini kan tadi kan uang masuknya adalah inventaris, banknya keluar. Maka kalau kita lihat di buku besarnya dia akan nambah inventaris di sini. Jadi harusnya di buku besar inventaris itu akan nambah yang sebesar printer gitu ya, apa komputer dan printer. Ini kan debit, ini kan kredit, maka sebesar 10 juta itu uang masuk. Besar uang masuk, gitu ya 10 juta masuk menjadi aset, kemudian ada lagi beli macam-macam tadi ya belinya itu semua akan masuk di sini di inventaris. Sedangkan yang keluar nanti di bank itu ya tadi uang-uang yang dari 10 juta, uangnya keluar 10 juta, terus kemudian bank keluar lagi beli bayar pajak gitu. Nah, itu pencatatan. Jadi akan ribut ya Bapak Ibu. Yang pasti saya hanya ingin mengajarkan cara pencatatan yang pasti kayak ada keterangan, ada debit kreditnya jadi saldo. Itu buku bank. Buku kas juga seperti itu. Dasar pencatatannya cukup dari buku bank, nggak usah pikirin soal jurnal. Jurnal ini pakai sistem aja. Jadi buku bank, buku kas, karena kan ini pergerakan uang yang bergerak. Nah, kemudian setelah ini transaksi, ini juga ada penjualan mulai berjalan. Penjualan tuh ketika kita ada jual ke Bapak A, harganya berapa, kita harus catat juga. Berapa sih penjualannya dari faktur nomor ini, barangnya apa, kuantitinya berapa, harga satunya berapa, totalnya berapa. Bahkan kita harus lanjutkan kayak buku piutang untuk melanjutkan ini dilunasi kapan sih. Oh dia ternyata jualnya lewat Tokopedia, uangnya masuk di kantong Tokopedia dulu. Jadi Tokopedia itu sama dengan kayak posisi kayak kas, namanya kas Tokopedia. Sampai satu saat dananya cair. Ketika dana cair, Tokopedianya keluar, tapi akan masuk ke rekening debit di bank, buku bank sebesar 1,6 karena ditarik. Ya dananya ini ditarik bareng di penjualan. Jadi yang penting pokoknya cuman buku bank, buku kas, kemudian buku penjualan dan buku pembelian. Buku pembelian itu mirip dengan penjualan sampai pelunasannya pun dicatat. Jadi sebenarnya buku yang penting itu cuma 1, 2, 3, 4 ini. Dan satu lagi yang terakhir adalah pasti mutasi stok. Karena kita mau kontrol stok kita ada sisa berapa. Dan pada waktu akhir tahun kita harus melaporkan sisa stok barangnya itu dikali harga pokoknya. Dan cara mencatat buku persediaan itu adalah ada saldo awalnya berapa, ada mutasi masuknya dari belanja, kemudian atau juga dari penjualannya dibatalkan, dan mutasi keluarnya dari jualan sama pembelian yang dibatalkan, sehingga menjadi saldo akhir. Dan dikali harga jualan sehingga menjadi totalnya, ini akan menjadi stok akhir nantinya. Sebenarnya secara manual catatannya cuma persediaan, penjualan, pembelian, dan buku kas dan buku bank. Cuma 5 buku itu aja yang penting gitu ya sebenarnya. Nggak ada buku yang lain. Namun kelihatannya sederhana pun kalau kita nggak nyatet secara rutin ya kita pasti ketinggalan ya. Jadi untuk itu cara pencatatan di buku bank, buku kas itu pun juga nanti diwakili dengan input datanya di sistem. Yang kita input mulai dari penjualan dulu pastinya. Atau pembelian dulu barangnya ada terus dijual. Terus kemudian penjualan ini dilunasi.
Nah, nanti caranya kayak gitu, pembelian dilunasi atau pembelian juga dilunasi. Ketika dilunasi, itu akan otomatis keluar uang dan masuknya di bank itu otomatis. Jadi paling transaksi yang di bank itu hanya terjadi ketika pindah buku atau setor dari bank pindah ke kas. Demikian juga kas tuh ketika ada biaya-biaya keluar itu menjadi biaya pencatatannya di namanya biaya. Nanti Bapak Ibu akan kebayang ketika didemukan jurnalnya oleh staf saya ya. Jadi Bapak Ibu yang pasti ketika kita belajar pembukuan tuh sebenarnya nggak usah pusing sih. Pokoknya yang ada penjualan, pembelian, biaya, dan transaksi pindah antara uang bank itu bergerak mutasi yang bukan berhubungan dengan penjualan, bukan berhubungan dengan pembelian, tapi berhubungan dengan uangnya hutang dari tempat lain atau dari pindah buku ke kas atau pindah buku bank lain. Cuman itu. Jadi sebenarnya kalau udah sistem itu kita paham, sederhana sekali untuk mencatat dengan baik. Sehingga nanti laporan keuangannya sudah otomatis keluar, nggak perlu lagi mikir, oh ya tuh jurnalnya kayak mana ya, apalagi nggak balance gitu ya, yang dikerjain secara manual. Dan itu akan, ya Bapak Ibu, mungkin tenaga biaya pegawai Bapak Ibu dibandingkan bayar bulanan jurnalnya, saya rasa lebih worth it Bapak Ibu pakai sistem. Jadi pegawai gajinya yang sudah kita bayarkan bisa dipakai efisien waktunya untuk hal yang lain. Nah, untuk kode rekening juga ini seperti ini ya, untuk kepala satu. Ini saya ngambil dari itu ya, dari jurnal, biasanya sudah diformat. Kepala satu itu ini, kemudian kepala dua itu adalah hutang, kepala tiga adalah modal dan dividen, kepala empat adalah pendapatan dan penjualan, kepala lima itu adalah yang berhubungan dengan harga pokok, kepala enam adalah biaya, dan kepala tujuh adalah lain-lain, serta delapan itu berhubungan dengan pajak. Nah, itu. Jadi sebenarnya cuma itu sih pemahamannya. Nah, kalau aset juga nanti di sistem jurnalis sangat mendukung, yang mana aset itu nanti tinggal masukin harga perolehan, penyusutannya pun tinggal pilih. Penyusutan dengan garis lurus atau penyusutan dengan yang lain selain garis lurus. Jadi yang sesuai dengan aturan pajak dan dia pasti sudah ditentukan. Jadi kita nggak, kan aturan pajak itu kan laporannya biasanya 4 tahun, 8 tahun umurnya ya. Jadi kalau yang 4 tahun biasanya penyusutan 5%, kalau yang 8 tahun 12,5. Nah, itu semua sudah bisa ditentukan mulai kapan kita susutkan, tinggal dimasukkan ke bagian uh, inventaris di jurnal. Jadi sederhana itu aja, sehingga kita bisa membuat pembukuan secara rapi dan benar. Dan tentunya kalau Bapak Ibu nanti belajar dengan jurnal bersama dengan kami akan pandu ya. Oke, Bu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Ada nggak yang di chat? Oh, menyelenggarakan, iya baik, Ibu Sabta mau menanyakan pembukaan. Ada yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan juga boleh buka suara. Pak Dokter mungkin juga boleh tuh kalau ingin tanya di klinik kayak gimana bisa. Kami sudah biasa menggunakan juga klinik gitu ya. Kalau klinik kan dari penjualan, dari POS-nya klinik, mungkin si klinik kan biasanya punya kayak semacam penjualan apa namanya kayak dari pekerjaan dokternya ya, dokter, kemudian harus beli obat, terus kemudian ada juga ada daftar langganan yang harus diorganize melalui sistem POS-nya, apa namanya untuk khusus untuk klinik, terus kemudian dilanjutkan disinkronis dengan jurnal. Nanti kami juga ada. Demikian juga Bapak Ibu yang di restoran. Saya menggunakan POS Moka karena kan mau simpel ya. Kalau pakai jurnal juga agak panjang. Tapi mau pakai jurnal juga boleh gitu ya. Semuanya akan relate sih. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjutkan. Berarti udah paham ya tentang pembukuan ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke cara mudah untuk melakukan e-kualifikasi. Oh, melihat pagar-pagar yang berhubungan dengan e-kualifikasi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah menyelenggarakan pembukuan, secara nggak langsung itu sebenarnya terbuka semua transaksi kita itu. Jadi semua transaksi kita itu apapun yang terjadi akan kelihatan gitu. Artinya bisa dibaca, oh ya kenapa sih kok bisa tahu ya ini saya kena surat cinta. Gara-gara ada pagar-pagar dari perpajakannya itu kita langgar gitu ya. Karena perpajakan kita langgar sehingga ada yang nggak sesuai gitu, nggak sama dengan itu sehingga dapat surat cinta. Jadi pagar-pagarnya itu kembali lagi saya ke Excel. Tunggu. Hmm.
Bentar. Bentar, saya materi yang pagar-pagar ini mungkin saya lewatkan dulu. Saya harus buka filenya di tempat yang lain. Oke, nanti ya saya lanjutkan saya lewatin dulu yang pagar-pagar. Saya belum buka. Saya lanjutkan dulu materi saya yang lain. Sih malah nengah. Yang penting sekarang di akuntansi ini apa gitu ya. Apa sih yang kita perlu tahu tentang pengakuntansian nih? Yang pertama, saya biasanya kalau Bapak Ibu dari awal minta apa namanya, minta saya untuk menjadi advisor dalam hal pembukuan, saya pasti akan ingatkan tentang cut off. Karena periode itu penting. Contohnya, barang itu sudah kita beli, sudah kita bayar, tapi barangnya belum sampai. Secara persediaan itu belum menambah. Jadi, maka saat itu kita belum bisa mengakui sebagai pembelian. Nah, karena cut off-nya kan misalnya apalagi berhubungan dengan cut off per 31 Desember. Mana barang-barang yang memang benar-benar merupakan pembelian di bulan itu. Mana yang bukan merupakan pembelian. Karena apa? Kalau misalnya dia barangnya belum nyampe, kita nggak bisa akui sebagai pembelian, tapi uang muka pembelian kalau memang kita sudah bayar. Karena barangnya belum nyampe gitu ya. Terus yang kedua, jadi itu kita harus cut off. Jadi itu masih belum dianggap pembelian di bulan berjalan. Yang kedua adalah tentang konsisten. Jadi pencatatannya nggak bisa sebentar menggunakan accrual. Accrual itu dari sistem pembukuan itu ada dua macam, menggunakan accrual atau menggunakan cash basis. Kalau cash basis itu berdasarkan uang masuk baru kita akui. Jadi misalnya penjualan itu kalau belum masuk ke rekening kita, kita belum akui penjualan. Nah, untuk pajak tidak boleh. Jadi yang namanya kita akui sebagai penjualan, either itu adalah barang yang sudah keluar, itu merupakan penjualan. Walaupun uangnya belum terima, maka kita harus konsisten, itu kita akui sebagai Ya, gitu. Terus ya saya jadi kumpul di besok mbak. Oh ya apa-apa. Pertama kali datang, Oke. Nah, untuk yang apa namanya? Jadi kalau kita misalnya kita tadinya pakai cash basis, kita nggak bisa maksudnya sebentar cash basis sebentar accrual itu nggak bisa. Jadi berdasarkan kalau itu memang sudah barangnya keluar dianggap penjualan bulan berjalan. Ketika kita bukan nunggu dia lunasi baru kita akui sebagai penjualan, bukan seperti itu. Apalagi kalau berhubungan dengan PPN, pajak masuk, pajak keluarnya kita harus bayarin dulu kadang-kadang kalau orang itu belum bayar. Itu nggak bisa. Jadi tetap KPP mintanya secara accrual. Begitu faktur pajak keluar ya kamu bayar PPN meskipun orangnya belum bayar. Walaupun ada resiko retur gitu ya kan batal. Jadi konsisten dan accrual atau basisnya juga harus tahu. Bahkan kita harus kontrol keuangan dan pencatatan dengan benar. Karena kan kalau keuangannya kita dari sini dengan akuntansi itu kita memang bisa mudah. Mana sudah dilunasi apa belum gitu kadang-kadang. Atau pelunasannya itu apa namanya misalnya kita tuh ada sama siapa ya Mbak misalnya. Iya, iya, ntar aku cari dulu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi kita juga dengan adanya akuntansi, mana sih piutang udah dilunasi, mana sih belum dilunasi, mana hutang udah dibayar, nggak sampai double bayar. Dengan sistem jurnal tadi, kalau udah kita paid, kita nggak mungkin paid 2 kali. Jadi kalau kejadian misalnya, oh salah nih bayar 2 kali, karena kita kan nggak pernah punya catatan hutang dan piutang yang rapi. Itu nanti akan mudah dikontrol dengan akuntansi. Dan tentunya juga sama, bank itu saldo itu harus sama. Mana ada yang kok ada selisih, mungkin ada uang masuk yang belum dicatat atau ada uang keluar yang lupa kecatat. Itu kita harus reconcile. Demikian juga stok juga satu saat kita harus perlu stok opnam sehingga jumlahnya juga harus sama. Siapa tahu ternyata ada barang yang hilang atau barang yang rusak atau barang yang memang salah kirim gitu ya. Itu bisa ketahuan dari yang mana saldo stoknya itu ternyata selalu selisih gitu ya. Itu tadi kan buat suatu quality control kita pada waktu pengiriman barang.
Dan tentunya menguraikan keterangan yang paling penting nih. Saya seringkali mengingatkan ya setiap klien saya untuk yang namanya menguraikan keterangan itu penting. Contohnya misalnya pelunasan dari piutang. Jadi pelunasan piutang ya kita boleh tulisnya menerima dari piutang, dari pembayaran si piutang. Tapi kalau bisa pelunasan dari piutang, nggak usah pakai pembayaran, pelunasan pembayaran piutang nggak usah. Karena kalau namanya bayar tuh kalau konotasi kita adalah keluar duit, bayar gitu. Jadi sebenarnya yang namanya penerimaan dari piutang kita terima duit yang penerimaan piutang aja. Nomor faktur berapa, sedangkan nama customer juga ditulis. Jadi supaya bisa menjelaskan jangan tulis pelunasan piutang gitu doang, tapi nggak tahu fakturnya siapa, namanya siapa. Pada waktu pemeriksaan pajak itu biasanya akan jadi rancu dan mereka suka seringkali tanyakan gara-gara yang nggak tahu gitu ya. Nah, yang kedua adalah pada waktu enggak hanya pelunasan piutang tapi juga terhadap pembayaran hutang. Nah, kalau namanya bayar hutang ya bukan kita pelunasan hutang lagi. Tapi kalau lebih bagus adalah pembayaran hutang. Jadi kita memang keluar duit untuk bayar hutang. Hal seperti itu. Jadi apa yang menjadi pembelian dan apa yang menjadi biaya. Contohnya gini, kalau kita tahu bahwa usaha kita itu untuk mengurangi harga pokok itu terdiri dari contohnya kerjaannya misalnya forwarding gitu ya. Forwarding itu kan biasanya kan dia eh, apa namanya jasa ya yang dia dapat dari orang yang pada waktu mau freight dia ada jasa yang dikenakan. Jadi atas jasa doang. Tapi kalau misalnya dia ada keluarkan untuk misalnya pembeliannya kan ngurusin jasa yang enggak dia tanggung sendiri bukan yang klien tanggung. Yaitu misalnya pada waktu dia ngurusin forwarding itu mungkin ada jasa ngurusin si pegawai kita untuk bayar uang tip di sana. Itu bisa jadi biaya. Nah, itu bisa apalagi kalau misalnya itu menjadi pembelian yang selalu berhutang gitu ya. Nah, itu maksudnya ke pembelian, jangan masuk ke biaya. Nah, supaya apa? Supaya beda gitu. Apalagi kalau memang apa ya contoh yang lebih kompleks pedagang ya. Kalau dagang misalnya memang belanja perdagangan barang ya penjualan masuk di penjualan, yang pembelian masuk di pembelian atas barang itu kita beli. Jangan sampai kita misalnya beli barang, oh yang paling gampang itu adalah eh, jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu kita kadang menggunakan apa namanya ada jasa terus seluruhnya kan atas konstruksi itu pada waktu kita menerima jasa itu kan ada mengeluarkan beli cat gitu ya terus kemudian ada pembelian besi gitu itu masuk ke pembelian. Kenapa? Supaya itu kita tahu itu merupakan COGS, merupakan harga pokok. Jangan sampai karena oh ya itu kita belanjanya cash gitu ya, dimasukin ke biaya. Nah, saran saya masuk ke pembelian. Supaya kita juga bingung. Memisahnya kan juga nggak bingung. Nah, secara one on one nanti kalau misalnya setiap case per perusahaan tuh biasanya kita akan sarankan seperti apa. Nah, tadi kata-kata saya mengenai penerimaan sebagian atau pembayaran itu jangan sampai salah. Demikian juga biaya-biaya, jelaskan itu adalah biaya. Bahkan ketika sewa, ini adalah sesuatu yang paling paling diincar ya ketika kita ngeluarin biaya sewa alat. Gitu. Nah, itu resikonya di PP23. Kita bayar nggak PP23-nya? Biaya sewa gedung gitu. Apalagi kalau kita ngadain pameran, ada biaya sewa tenan untuk pameran. Nah, itu kita jangan lupa untuk potong 4E2. Jadi itu yang disebut dengan nanti akan relate ke kualifikasinya. Kemudian juga ada biaya-biaya yang terakhir ini boleh kita kredit, kita boleh maksudnya deductible ya. Dengan syarat itu kita melakukan yang pencatatan secara normatif. Jadi ada form khusus yang akan dijelaskan perjamuannya harus dengan siapa, untuk divisi mana, urusan apa, ya, tanggal berapa. Jadi selama perjamuannya itu ditulis lengkap, itu kita bisa tulis di akhir tahun dari buku besarnya yang kita keluarkan dalam bentuk biaya perjamuan, terus kemudian kita masukin di normatif yang kita laporkan di SPT tahunan. Maka itu menjadi sesuatu yang tidak tebel. Sekarang perjamuan kayak kita ngajak makan, sales ngajak makan kliennya, bisa nggak dulu kan kita banyak kan jadi koreksi fiskal ya, sekarang boleh. Demikian juga perjalanan dinas.
Pilihan dinas itu sepanjang memang itu nggak berhubungan dengan kenikmatan dan itu tuh bisa nggak supaya nggak kena PPh 21 karena itu adalah urusan dengan pekerjaan, maka harus ditulis rencana dinasnya siapa, dari tanggal berapa sampai biasa dalam hal apa. Supaya nanti ketika dipertanggungjawabkan di normatifnya itu bisa lebih jelas gitu ya. Nah ini sampai situ ya. Mungkin yang natural saya nggak lanjutin. Eh, nah Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau enggak, oh nanti kami share ya. Nanti saya akan share Excel-nya maupun juga dengan bahan materinya Pak Michael. Saya langsung ke tanya jawab dulu aja ya. Pak Daniel menanyakan tentang untuk usaha peternakan apakah sama untuk laporan keuangan dengan usaha dagang manufaktur? Jika beda, apa bisa diberikan penjelasannya dan pandangan untuk laporan keuangan? Untuk peternakan, semua usaha sebenarnya pada intinya sama menggunakan laporan keuangan. Cuman nanti menjadi COGS-nya atau menjadi harga pokoknya beda. Mungkin kalau kayak peternakan itu dagangnya kan ayam potong gitu kali ya Pak. Kalau peternakan ya. Jadi kan nanti ada COGS-nya adalah biaya pemeliharaan ayamnya. Paling juga nanti ada persediaan barangnya ya persediaan sisa ayam yang belum terjual gitu ya. Kalau yang namanya peternakan. Kalau telur kan jadi berarti ada telur yang dihasilkan gitu itu jadi pendapatan. Jadi kayak paling biayanya keluarnya mungkin makanan-makanan ayamnya gitu ya. Terus kemudian pegawainya. Itu sebenarnya sama sih Pak. Intinya jenis apapun maupun pertanian juga sama sih. Nggak ada beda secara ke laporan, tapi memang mengemasnya, mencatatnya itu nanti ada sedikit yang berbeda. Jadi kayak jenis apapun sebenarnya sama, laporan keuangan di akuntansi penyajiannya sama. Cuma memang kalau Bapak Ibu butuh advice kami, memang kami akan membantu Bapak Ibu, kami menjual jasa servis akuntansinya yang mana kami dampingi gitu ya. Bapak Ibu pakai sistem jurnal yang akan kami berikan nanti sebagai contoh, di mana pencatatan dari penjualannya kami juga bisa arahkan kemana, sampai kemudian pencatatannya seperti apa nanti kami akan ajarkan. Jadi banyak sekali yang juga datang ke kami melalui sistem melalui seminar-seminar ini. Ternyata mereka sudah pakai jurnal. Pakai jurnal sudah lama sebelum bukan dari partnership yang dari saya ya, tapi sudah pakai duluan. Tapi ketika saya handle, ya saya banyak perbaikan sih, karena banyak mereka cara penjurnalannya juga salah gitu ya. Karena terus terang ada trikinya yang harus kita tahu gitu di dalam sistem ini. Jangan kalau kita beli langsung di web, harganya dengan saya sama, tapi begitu dipakai nggak ada yang nggak ngerti gitu. Karena nggak ngerti apa? Karena ada hal-hal yang memang harusnya bisa ditriki. Misalnya contohnya travel agent, tadi ada juga yang kemarin travel agent, yang mana dia ada beberapa, contohnya juga tadi jasa forwarding juga banyak, dia banyak sekali biaya-biaya yang dia tanggung sebenarnya bukan merupakan penghasilan. Tapi kalau kita keluarkan kwitansi, tagihannya termasuk dengan biaya yang kita reimburse ke mereka, itu jadi omset. Nah, itu kan jadi bisa meledak tuh tiba-tiba jadi PKP gitu gara-gara yang harusnya bukan kita akui penjualan jadi kita akui penjualan. Itu ya, Bu. Nah, ini Bapak atau Ibu Sabta, dari penjelasan Ibu seperti pihak pajak hanya mengakui sistem akrual atau untuk penjualan, bukan cash basis. Yang mana kalau uang muka kita terima dari pembeli, apakah kita juga belum bisa laporkan sebagai penjualan? Betul. Kalau namanya cash basis kita nggak karena barangnya masih belum keluar. Kecuali jasa beda ya, gitu ya. Terus lalu kalau terkait dengan e-faktur keluaran, apakah kita harus buka faktur pajak dari uang muka yang kita terima sekalipun belum dilaporkan sebagai penjualan? Note, ini adalah case perusahaan yang sudah PKP. Betul. Ketika PKP, pada waktu pemeriksaan mereka akan nyari itu. Pada waktu kapan uang masuk, kapan faktur itu dibuat. Karena faktur PPN ini menganut bahwa mana uang lebih diterima lebih dulu dan barang sudah keluar itu harus menerbitkan faktur pajak di tanggal tersebut. Tidak boleh ketinggalan. Jadi misalnya barangnya udah keluar tanggal 1, baru bikin faktur tanggal 5 itu sudah dianggap melanggar, ada dendanya lagi. Uang masuknya tanggal 10, baru bikin fakturnya tanggal 15, itu tetap salah. Jadi
pastikan kalau memang ada uang muka pun kita sudah diakui kita harus membuatkan faktur pajak yang bunyinya adalah uang muka doang. Nggak apa-apa, itu saja uang muka, gitu jumlahnya berapa. Kan nanti pencatatannya kita nggak akui sebagai penjualan, tapi sebagai uang muka penjualan. Itu ya. Demikian juga pembelian. Pembelian itu pajak. Kita harus minta ketika kita sudah uang muka ke dia, kita harus minta faktur pajaknya. Karena kita rugi, kita bisa kreditkan di PPN kita, tapi gara-gara kita nggak minta faktur pajak jadi ketinggalan sehingga pajak masukan kita baru bulan depan ke debit. Itu ya rugi banget sebenarnya. Oh ya dong, penjualan itu harus mengikuti PSAK, betul. Terus apalagi yang nggak ditanyakan, kalau sudah saya serahkan ke demo jurnalnya ya. Oke, ada lagi mau buka suara? Kalau enggak, saya lanjutkan saya ke demo jurnal. Oke, silakan Heri. Oke, terima kasih Bu Feni. Eh, Bu Feni boleh minta tolong bantu untuk jadiin saya co-host? Oh ya, oh belum ya. Oke, Oke, oke. Terima kasih Bu Feni. Eh, ya, saya izin off untuk video ya karena ada Mas Robert untuk masalah internet. Jadi saya mohon maaf sekali. Nah, oke. Untuk sebelumnya, sesuai dengan yang diinfokan sama Bu Feni bahwa kita sekarang udah tinggal di zaman yang emang serba digital dan emang lebih memudahkan kita untuk menjalankan aktivitas usaha kita. Oke, yang pertama untuk Journal.id ini adalah sistem web basis di mana sistem ini semuanya itu sudah tidak lagi ada yang namanya software. Jadi kayak misalkan komputer Bapak Ibu mungkin ada mengalami kendala ganti software atau ganti Windows atau dulunya bisa dibilang ganti Windows lah gitu, ganti minimal ganti Windows dan itu kan sudah otomatis database yang di dalam atau drive D-nya atau drive E-nya dan drive C-nya dan segala macam itu bisa jadi kendala gitu. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan sistem Journal.id, itu kita cuma hanya berlangganan saja, dan semua data itu semua tersimpan di iCloud-nya dari Journal.id. Pak, pertanyaannya adalah, Pak, kalau misalkan saya nginputnya banyak, gimana? Oh, Bapak Ibu nggak usah khawatir bahwa semua data yang terinput ketika Bapak Ibu berlangganan, maka Bapak Ibu tidak nggak usah pusing lagi untuk kayak iCloud yang terinput 5 giga atau 10 giga, jadi harus bayar 10 giga, nggak perlu. Jadi semuanya sudah di unlimitedkan di journal.id. Jadi satu kali berlangganan itu sudah unlimited. Nah, untuk sistem journal.id sendiri itu sudah pasti mensupport yang namanya accounting. Yang pasti yang dibutuhkan adalah neraca, laba rugi. Sekarang ini banyak sekali yang menggunakan arus kas, ada juga buku besar, maupun juga dari neraca saldo. Dan bahkan kita sering lupa mungkin ada yang namanya perubahan modal. Biasanya kita kan cuma fokus yang namanya laba rugi atau neraca, tapi sebenarnya juga itu bagian dari perubahan modal juga ada sebenarnya. Oke. Nah, sebenarnya untuk Journal.id ini sangatlah simpel Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak mengerti yang namanya accounting, tidak mengerti yang namanya jurnal, itu biasanya dari kami akan kami pandu untuk melakukan setting awal. Jadi sebagai contoh bahwa kalau misalkan Bapak Ibu ada mulai penginputan nih untuk masalah penjualan. Misalkan kita bisa bilang bahwa, nah sebelum kita nginput penjualan, itu dia pasti akan minta nama kontak Bapak Ibu. Bahkan email, alamat penagihan, dan segala macamnya. Jadi kita akan buat dulu kontak. Oke, pertama kita akan buat kontak dengan di menu mana? Di menu kontak Bapak Ibu di sebelah sini, di sebelah kiri. Menu kontak. Nah, dari kontak ini kita tinggal buat kontak. Kita akan masukkan, misalkan Maju Jaya PT, misalkan gitu. Kenapa sih saya selalu masukkan nama PT di belakang? Karena ketika nanti kita searching atau kita mencari nama kontak, itu nggak muncul semuanya. Ataupun kalau kita misalkan kita memfilter
atau ngesortir di Excel itu nggak semua muncul PT semua, jadi nggak ada berurutannya gitu secara abjad. Jadi saya biasanya akan melakukan nama PT di belakang. Nah, terus nama perusahaan, nah ini nomor telepon mungkin saya ngisi ngasal aja. Terus nomor NPWP juga saya ngisi yang salah saja. Nah, alamat penagihan ini Bapak Ibu bisa pilih Bapak Ibu mau alamat penagihan. Biasanya Bapak Ibu mungkin ada yang khusus untuk pengirimannya, mungkin ada yang di gudangnya biar masuk di bagian stok langsung, atau mau langsung ke kantor pusat itu bisa kita sesuaikan. Jadi kalau misalkan kita sesuaikan, misalkan bisa kita sesuaikan, misalkan Jalan Maju Gemilang gitu, ya. Mandiri nomor 9A. Oke, 97A. Misalkan Bapak Ibu nanti mau alamat penagihannya mau dikirim ke alamat gudang, Bapak Ibu tinggal masukin aja misalkan alamatnya di Maju Jaya Mundur misalkan nomor 80A, 49A. Nanti tinggal diklik aja atau disamakan alamat penagihan ataupun kita bisa buat sendiri. Jadi bisa bisa berbeda. Kita buat yang sama saja dan jangan lupa untuk kita masukkan email. Masukkan email saja, saya masukkan email asal. Nah, oke. Setelah itu Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi. Kalau misalkan Bapak Ibu mungkin bingung nih database-nya, mungkin karyawan Bapak Ibu keluar, Bapak Ibu pusing. Aduh, ini PT Maju Jaya ini harus ditransfer kemana sih? Harus apa? Nah, Bapak Ibu udah bisa langsung simpen database langsung di Jurnal.id. Dan Bapak Ibu bisa langsung masukkan. Misalkan, oke, nama banknya, cabang mana, terus nomor rekening berapa, terus pemegang akunnya siapa. Nah, itu Bapak Ibu udah bisa langsung. Nah, bahkan bisa lebih dari 2 ataupun 1. Nah, terus untuk nama perusahaannya atau PPIC-nya Bapak Ibu juga bisa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu karyawan yang tadi saya bilang ada yang resign, terus Bapak Ibu harus kontak siapa ya untuk bagian salesnya ya, biar mungkin saya mau kasih penawaran bisa nggak lebih murah lagi dan segala macam. Bisa Bapak Ibu tinggal kontak aja dan lihat database-nya. Oke, ini sudah selesai jadi. Terus juga sebelum itu kita langsung buat juga yang namanya produk, Bapak Ibu. Nah, kita buat nama produk dan bahkan kita juga bisa buat yang namanya eh, tambah gudang. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang punya gudangnya lebih dari 2 atau bisa dibilang kalau misalkan saya bisa bilang punya outlet lah lebih dari 1. Misalkan ada outlet A, outlet B, outlet C. Nah, dari sistem jurnal.id sendiri ini kita udah mensupport yang namanya tambah ada gudang. Jadi kayak misalkan mungkin Bapak Ibu ada kantor pusat, gudang A, gudang B. Misalkan dari kantor pusat ada pemindahan barang ke gudang gudang yang A. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung proses transaksinya itu melalui transfer gudang. Jadi Bapak Ibu lebih mudah lagi gitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing lagi harus buat pembelian, harus buat penjualan. Kalau sistem yang dulu kan seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu udah nggak usah pusing-pusing lagi. Ini sudah langsung otomatis bisa. Oke, kita buat nama produk. Kita contoh kita buatkan nama produk. Mungkin tadi karena ada nama makanan ayam ya. Misalkan mungkin bisa bilang ngomonglah beras lah. Misalkan beras khusus makanan ayam gitu ya. Nah, unit ini ada yang saya biasa ngomong IOM, itu Bapak Ibu bisa sesuaikan. Nanti mungkin ada yang bentuknya karung, saya belinya karung, tapi saya karena saya ngitungnya per kilo gimana Pak? Nanti kita bisa sesuaikan Bapak Ibu. Jadi kita akan menyesuaikan dengan nilai dari kuantitas yang terkecil. IOM yang terkecil. Unit yang terkecil. Misalkan contoh dalam satu karung itu, satu karung beras, misalkan 16 kilo. Nah, mungkin Bapak Ibu masak nasi hitungnya per kilo. Misalkan sisa berapa nih per kilo kan nggak mungkin kita ngitung per butir, tapi kita bisa ngitung mungkin per kilo. Jadi oke, penggunaan hari pertama ini cuma pakai 5 kilo, jadi sisa sisa 11 kilo. Nah, itu bisa disesuaikan Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu juga bisa sesuaikan juga kode produknya Bapak Ibu. Nah, kode produk ini adalah kode produk yang kalau misalkan Bapak Ibu ada penggunaan POS dan memang bisa disambungkan ke pihak jurnal, dan jurnal itu adalah API-nya juga kita open. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi, tinggal memastikan saja POS Bapak Ibu bisa support tidak untuk di jurnal.id, dan itu akan ada penyesuaian biasanya. Nah, bahkan Bapak Ibu bisa juga menggunakan barcode. Tapi untuk fungsi barcode ini kita belum untuk maksimal ya Bapak Ibu.
Nanti ke depan juga akan lebih maksimal lagi karena kita udah bisa menggunakan scanner gitu. Itu ke depannya lagi ada proyek tambahan itu, dan keterangannya misalkan kita tulis ya beras 1 kilo aja. Oke. Nah, Bapak Ibu juga bisa masukin harga nih. Misalkan Bapak Ibu beli 50.000, misalkan Bapak Ibu mau jual 150.000. Nah, sesuai dengan yang tadi Bu Ferry jelaskan bahwa di Jual.id itu ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa monitoring persediaan maupun tidak. Ketika nanti Bapak Ibu monitoring persediaan, dia akan muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal milih mau menggunakan harga rata-rata atau harga FIFO atau metode FIFO. Nah, biasanya saya akan lebih mudah menggunakan harga rata-rata. Tapi balik lagi ke perusahaan Bapak Ibu, mana lebih cocoknya gitu. Kalau misalkan rumah sakit biasanya sih lebih menggunakan ke FIFO gitu. Tapi kalau misalkan kayak retail dan segala macam barangnya banyak banget, saya sih akan rekomendasi untuk harga rata-rata. Kenapa? Karena biar memudahkan untuk menghitung persediaannya. Dan harga average itu udah langsung muncul. Saya menggunakan harga rata-rata. Nah, Bapak Ibu juga bisa nulis minimalnya. Nah, minimal kan misalkan mungkin Bapak Ibu menyesuaikan dengan nilai maksimal, nilai minimumnya itu 10. Nah, Bapak Ibu nanti akan muncul lonceng nih Bapak Ibu. Ada ketika nanti minimum stoknya berkurang atau tidak mencakupi maksudnya stok minimum kita mencapai, itu Bapak Ibu bisa lihat nanti ada notifikasi Bapak Ibu bisa ada di lonceng ini. Nanti akan menjelaskan bahwa stok untuk barang A itu sudah mencapai minimum dan biasanya kita harus ngorder repurchase lagi gitu. Oke. Seperti ini, dan Bapak Ibu juga bisa masukin gambar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan gambar, misalkan contoh saya masukin gambar QR kwitansi inilah misalkan gitu. Mungkin Bapak Ibu mungkin banyak barangnya dan kita mungkin agak susah juga ngelihat gitu ya. Ini barang yang seperti apa sih? Oh, barangnya seperti ini. Mungkin Bapak Ibu bisa cantumkan gudangnya ada di mana, nomor rat berapa dan segala macam, itu Bapak Ibu bisa memanfaatkan itu sih. Oke. Nah, dari buat penjualan ini kita langsung saja Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang namanya surat jalan dan segala macam, tenang aja Bu, Bapak Ibu. Jurnal.id semuanya bisa dan tergantung kita maunya model seperti apa. Nah, oke. Untuk penagihan penjualan itu tadi kita udah buat yang namanya PT Maju Jaya, dan itu sudah langsung otomatis Bapak Ibu. Jadi alamatnya sudah langsung otomatis, emailnya juga nanti kalau misalkan kita isi udah otomatis. Bahkan gudang ini nanti kita bisa sesuaikan Bapak Ibu kalau misalkan emang kita ada gudangnya. Oke, untuk syarat pembayarannya pun juga kita bisa custom Bapak Ibu. Bapak Ibu mau 15 hari, mau 30 hari, ataupun mau 60 hari, ataupun mau cuma 7 hari. Itu bisa kita custom Bapak Ibu. Nah, untuk penomoran transaksinya gimana Pak? Oke, penomoran transaksinya ini sebenarnya ini sudah ada default-nya. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan ada format khusus nih, misalkan contoh. Nah, format khusus nih seperti ini nih, misalkan INV garis miring 001 atau apa. Nah, itu bisa Bapak Ibu kita sesuaikan. Jadi tergantung balik lagi ke perusahaan Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, kita langsung saja buat yang namanya beras khusus makanan ayam. Ini, nah nilainya itu udah langsung otomatis Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah nggak usah khawatir lagi kalau misalkan stok Bapak Ibu memasukkan harga yang salah. Gitu. Karena kan pasti kalau misalkan kita udah profit kecil, kayak jualan sembako udah profit kecil, kasih harganya pun salah. Nah, itu merugikan sekali perusahaan gitu. Kita sangat menghindari hal itu gitu. Oke. Kalau misalkan ada PPN gimana Pak? Nanti tinggal disesuaikan aja Bapak Ibu, tinggal masukin PPN-nya saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, Pak, kalau misalkan nih Pak, saya pada pakai jasa, tapi kan biasanya jasa itu kan dipotong 2% Pak yang memakai. Nah, boleh nggak kita langsung potong Pak? Bisa, Bapak Ibu bisa langsung potong, tinggal masuk klik aja pemotongan. Itu Bapak Ibu tinggal pilih aja akunnya. Biasanya apa sih untuk pemotongan itu biasanya mungkin PPh 23. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal masukin utang pajak PPh 23. Nilainya berapa? Misalkan contoh saya bisa bilang nilai presentasi ya. Bapak Ibu tinggal milih mau nilai presentasi atau nilai rupiah. Biasanya sih kita pakainya presentasi. Nah, untuk pemotongan pajak ya 2%. Oke, dia langsung otomatis Bapak Ibu. Dia langsung berkurang.
Jadi Bapak Ibu tinggal melakukan pembayarannya sesuai dengan pencatatan invoice yang Bapak Ibu buat. Ini salah satu contohnya ya. Nah, di balik itu Bapak Ibu mungkin nih Bapak Ibu mungkin ada suka banget mungkin suka ke dinas keluar, tapi pengen banget nih kontrol laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan Journal.id ini itu semuanya sudah real time dan Bapak Ibu bisa ngecek selama Bapak Ibu ada smartphone, ada browser namanya Google Drive atau Safari atau apapun itu Bapak Ibu bisa akses. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa ngelihat di App Store ataupun di Play Store, itu ada namanya journal.id mobile. Nah, Bapak Ibu bisa langsung cek di sana, dan Bapak Ibu bisa pantau langsung apa sih yang dikerjakan sama staf Bapak Ibu sekalian gitu. Oke. Nah, dan juga Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing juga nantinya untuk filing dokumen dan segala macam nih. Mungkin nanti biasanya kan secara perpajakan itu kan selalu ngotak-ngotik itu kan selalu yang 5 tahun belakang nih. Misalkan sekarang 2024 mungkin akan ngotak-ngatik di tahun yang paling lama. Mungkin saya akan bisa ngomong di 2018 kita masih siapkan data. Nah 2018 kita bisa masukkan Bapak Ibu lampirannya. Misalkan contoh lampirannya kwitansi ini. Saya coba simpan. Nah, Bapak Ibu tuh mungkin pegang token nih buat bayar-bayar nih biasanya. Biasanya bagian finance gitu kan. Bapak Ibu udah diinput belum? Tinggal tanya staffnya. Oh, udah diinput, Pak. Oke, Bapak Ibu tinggal lihat aja kwitansinya atau invoice-nya. Bapak Ibu bisa lihat, oh, oke ada pembayar apa tagihannya udah benar dan segala macam, jumlahnya udah benar, barangnya sudah masuk sesuai. Nah, Bapak Ibu bisa langsung lihat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung melakukan pelunasan Bapak Ibu. Nah, dari sini sebelum saya masuk ke pelunasan, nanti Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing lagi yang tadi saya bilang, ini udah otomatis Bapak Ibu penjurnalannya. Nah, inilah yang namanya disebut penjurnalan dari jurnal sistem kita ini sendiri. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di mana? Bapak Ibu bisa lihat di bagian atas sebelah kanan, itu ada yang namanya lihat jurnal entry. Nah, Bapak Ibu bisa langsung lihat penjurnalannya seperti apa ini. Oke, saya lanjutkan. Pak, kalau saya mau cetak gimana, Pak? Oke, saya mau cetak. Oke, Bapak Ibu bisa lihat langsung cetak. Bapak Ibu tinggal milih saja mau format yang seperti apa, Bapak Ibu. Di jurnal ini ada menyediakan 12 template. Nah, biasanya sih saya akan mendefault satu aja sih Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak. Hari ini saya mau pakai ini, hari ini besok saya mau pakai yang lain. Ya jangan Bapak Ibu, nanti kliennya bingung, kok invoice-nya beda-beda, apa invoice bohongan dan segala macam. Nah, itu dikhawatirkan seperti itu. Kalau bisa, kita pakai satu format saja, nanti tinggal diterusin. Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nanti kalau misalkan ada jurnal atau ada logo, nanti dia akan muncul di paling atas ini Bapak Ibu. Tinggal kita rapin saja. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, Bapak Ibu mungkin selama ini ada lewat ngirim email tagihannya. Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing lagi. Nanti dari Journal.id itu sudah menyediakan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ngirimkan lewat via WhatsApp, bisa kirim via email, itu Bapak Ibu bisa sesuaikan. Saya pakai contoh, maka tadi saya bisa sampaikan bahwa kalau misalkan isi database, kalau bisa yang lengkap Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu ada mengirimkan tagihan atau apapun, itu sudah langsung bisa diotomatisin di Journal.id. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Sorry ya. Nah, akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melihat dan menyesuaikan saja nih. Dari pelanggan PT Maju Jaya PT, nomor telepon sekian. Nanti pesannya Bapak Ibu bisa langsung juga Bapak Ibu custom. Misalkan selamat siang Maju Jaya PT, terima kasih atas kepercayaan. Dan berikut ini saya lampirkan untuk nomor invoice atau tagihan yang masih outstanding di perusahaan kami. Mohon konfirmasi dan segala macamnya. Nanti Bapak Ibu tinggal kirim dan itu akan masuk langsung ke WhatsApp Bapak Ibu maupun email dan link fakturnya pun mereka juga udah bisa ngeliat secara online. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, dari situ kita buat lagi satu ya Bapak Ibu ya sebagai contoh nanti biar Bapak Ibu bisa ngeliat perbedaannya seperti apa. Oke, saya buat lagi. Oke.
Oke, kita sudah punya 2. Jadi nanti Bapak Ibu bisa ngeliat juga nih untuk penjualannya itu kita kalau ada lampiran dia akan melihat seperti ini nih Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin sudah kenal sama logo ini nih, logo yang seperti klip. Itu ada bentuk lampiran. Kalau misalkan Bapak Ibu mau ngecek nih lampiran ini kok belum ada ya. Nah, Bapak Ibu bisa buka. Gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan ada pertanyaan apapun, bisa langsung lewat chat. Nanti saya akan baca dan saya akan coba jawab pertanyaan Bapak Ibu sesuai dengan waktu yang tersedia ya Bapak Ibu ya. Oke, nah, oke. Sebelum itu, kalau misalkan Bapak Ibu nih, oke, saya mau retur. Oke, saya mau retur dong. Oke, ada pengembalian retur. Nah, Bapak Ibu bisa langsung juga mencatat tanggal returnya itu tanggal berapa. Karena ini tanggal 11, dia akan menyesuaikan hari ini. Gitu. Nanti Bapak Ibu tinggal masukin kurangin 1 aja kuantitinya, dan dia akan langsung menyesuaikan Bapak Ibu. Seperti ini. Mungkin kalau retur, kalau misalkan Bapak Ibu sudah PPN, sudah ada PKP, mungkin Bapak Ibu bisa cantumkan lampiran untuk nota returnya gitu. Oke, dari situ nanti saya akan bilang bahwa akan dilakukan penjurnalan secara otomatis Bapak Ibu. Oke, kita lanjut saja ke terima pembayaran Bapak Ibu. Nah, waktu penerima pembayaran, nah pembayaran ini setor kemana? Nanti ke rekening bank. Terus melalui metode apa? Melalui cek giro kah, transfer bank kah, atau kartu kredit. Dan bahkan Bapak Ibu mungkin bisa tambahin nih. Misalkan contoh Bapak Ibu di FNB, mungkin ada OVO, Dana, terus GoPay, dan apapun itu, e-wallet apapun, itu Bapak Ibu bisa masukin juga nantinya. Untuk apa? Ya untuk nanti kita nge-interest buat filter sebenarnya transaksi mana sih yang lebih banyak gitu. Nanti bisa lihat juga di jurnal TI. Nah, cara pembayarannya saya akan melalui transfer bank dan saya akan masukin hari ini. Dan saya contoh saya masukin 50.000 nih. Misalkan Bapak Ibu mungkin ada yang suka cicilan nih. Oke, saya masukin cicilan 1. Oke, tinggal masukin saja Bapak Ibu. Nah, tadi fungsinya untuk lampiran itu, tadi kan untuk di invoice Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu lagi membuat penerimaan pembayaran untuk menjadikan apa status invoice yang menjadi sudah dibayar, Bapak Ibu bisa masukin lampiran juga nih di sini. Jadi kita ada muncul feedback, jadi staf Bapak atau karyawan Bapak itu bisa ngelihat nih feedbacknya seperti apa nih. Oh ternyata ini udah diproses loh sama Pak Andi misalkan gitu. Atau oh ini sudah dibayar tapi baru bayar setengah. Dan Bapak Ibu bisa ngeliat secara histori. Dan Bapak Ibu gak cuma bisa 1, Bapak Ibu bisa banyak. Nah itu Bapak Ibu. Saya contoh ya. Bapak Ibu bisa banyak. Bahkan Bapak Ibu nggak cuma bisa gambar doang, PDF pun bisa, Word pun bisa, Excel pun bisa, gitu. Tapi kalau saya saranin kalau misalkan kayak gaji, ya jangan dimasukin ke sini, nanti bakal rame nanti perusahaan Bapak Ibu, karena mereka bisa ngelihat juga untuk list gaji-gaji karyawan di sana gitu. Oke, ini saya akan masukin buat penerimaan. Oke, setelah buat penerimaan, Bapak Ibu pengen lihat jurnalnya lagi. Oke, Bapak Ibu bisa lihat jurnalnya. Oke, berarti udah lakukan pelunasan rekening, terus ada piutang usaha juga. Oke. Nah, bahkan Bapak Ibu bisa langsung buat juga invoice-invoice seperti apa, nanti Bapak Ibu bisa download. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, itu. Oke. Oke. Pak, kalau transaksi saya banyak banget nih Pak, tapi saya nggak punya waktu nih buat nginput nih gimana ya Pak? Oke, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Tadi sudah disampaikan Bu Feni, kalau misalkan Bapak Ibu ada POS, biasanya kita akan merekomendasi untuk penggunaan deal POS, karena deal POS itu ada satu POS di mana misalkan Bapak punya outlet banyak, tapi harus nginput lagi nih, kayak misalkan jual sembako nih, kuantiti banyak, terus apa? Kuantiti banyak, terus harganya juga beragam-ragam, terus juga harus ngecek stok dan segala macam, kan kayaknya pusing sekali ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa langsung pakai deal POS, nanti dia akan disinkronisasi dan dia akan bersifat real time Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nginput di deal POS, nanti dia akan otomatis jadi invoice di Journal.id, itu akan secara otomatis. Bahkan pembayarannya pun dan status pembayarannya pun itu juga menyesuaikan dari si
pos gitu. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir juga kalau misalkan Bapak Ibu mungkin aduh banyak banget nih pendingannya dan segala macam, saya harus kejar lagi kalau misalkan saya harus migrasi data nih. Gimana ya Pak? Bapak Ibu nggak usah khawatir, nanti Bapak Ibu bisa kita bantu, kita akan bantu handle juga jika Bapak Ibu eh, bersedia di kami handle, dan Bapak Ibu bisa download template-nya Bapak Ibu. Nah, template-nya Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Nanti bentuknya seperti apa? Bentuknya akan seperti Excel, dan kita akan modelnya akan mengupload Bapak Ibu. Gitu. Akan upload, nah, seperti itu. Dan kalau misalkan ada penggunaan Tokopedia dan segala macam, gimana Bapak Ibu? Jurnal.id juga sudah menyediakan fitur bekerjasama dengan Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Shopee, dan bahkan HelloBill. Gitu. Dan menurut saya ini sudah sangat lengkap sekali Bapak Ibu. Dan ke depan mungkin akan bertambah lagi. Dan juga Bapak Ibu bisa gunakan fitur itu sebagai fitur untuk mempermudah Bapak Ibu menggunakan sistem Jurnal.id. Oke. Nah, tadi saya ada melakukan pembayaran dan itu melakukan semi-paid Bapak Ibu. Atau membayar sebagian. Bapak Ibu bisa klik nomor invoice-nya dan Bapak Ibu bisa ngeliat historinya. Oke, nah Bapak Ibu bisa lihat nih. Nah, historinya apa nih yang terjadi nih? Oh, ternyata ada pembayaran 50.000. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu ada nambahin lagi nih, ada pembayaran 100.000. Atau misalkan kita buat retur, coba kita buat retur, misalkan ini retur pesanan rusak misalkan. Nanti kita tinggal bonus aja, mungkin ada bukti-bukti foto dan segala macam. Tinggal simpan saja nanti. Nah, ini yang saya bilang. Nanti akan terbit jurnalnya Bapak Ibu. Nah, langsung udah ada retur penjualan, pengeluaran, dan segala macam, dia udah langsung otomatis Bapak Ibu. Oke. Nah, bahkan nanti Bapak Ibu bisa ngeliat juga statusnya udah dibayar atau belum. Nah, tadi kan kita ada bayar sebagian ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa ngeliat juga secara status nih Bapak Ibu. Nah, pembayarannya itu ada retur. Nah, ada retur sebagai 163.000 karena kita ngeratur semua barang. Nah, kalau misalkan nih Bapak Ibu ternyata si customernya itu ada kelebihan bayar nih Bapak Ibu. Nah, Jurnal.id itu akan langsung secara otomatis Bapak Ibu. Karena kan kita meretur satu barang itu kan 166.000 itu, 163.000, 160 lah, 166.000, dan dia langsung secara otomatis akan buat yang namanya kredit memo Bapak Ibu. Fungsinya apa sih kredit memo itu? Ya, jadi nanti ketika Bapak Ibu nanti saya bisa bilang sebagai deposit Bapak Ibu. Nah, ini akan muncul langsung secara otomatis. Oh, ternyata si PT Maju itu punya deposit ke kita loh. Ada waktu itu sempat ada lebih bayar ke kita. Nah, kita bisa langsung terapkan Bapak Ibu. Nah, untuk mengurangi nomor invoice yang ini. Ini depositnya dari 50.000. Nah, dia akan mengurangi nih. Langsung kita bisa langsung setting Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu udah nggak usah khawatir lagi nih, aduh dia ada kelebihan bayar nih, atau udah kepake atau belum ya kredit memonya dan segala macam. Nah itu semua ada historinya Bapak Ibu. Bahkan staf Bapak Ibu pun ngelakuin apapun itu semua tercatat historinya Bapak Ibu secara sistem. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir siapa yang jilat nih, siapa yang hapus nih, siapa yang ngotak-ngatik nih, siapa yang ngubah nih dan segala macam. Nah itu semua sudah tercatat Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu bisa melihat riwayat dari staff Bapak Ibu ngapain aja sih dari jam ini sampai jam ini. Nah ini terlihat semua nih Bapak Ibu. Nah ini bisa Bapak Ibu klik dan bisa terlihat juga transaksinya ngapain saja. Oke. Dan untuk fiturnya, untuk pembelian pun juga sama Bapak Ibu. Nah, sama Bapak Ibu. Dan bahkan sebelum mungkin Bapak Ibu mungkin mau ada pengkontrolan, misalkan ada bagian cost control nih, misalkan gini. Jangan sampai nanti Bapak Ibu kecolongan, misalkan ada stok Bapak Ibu yang nakal buat transaksi yang aneh-aneh atau dibilang fiktif lah istilahnya gitu. Nah, Bapak Ibu bisa juga melakukan yang namanya melalui persetujuan Bapak Ibu. Nah,
Tapi dengan catatan itu ada fitur di luar tambahan dari Jurnal.id ya Bapak Ibu. Jadi tergantung dari paket yang Bapak Ibu ambil. Gitu. Nah, untuk pembelian pun juga sama Bapak Ibu bisa menggunakan template, tinggal Bapak Ibu upload saja inputannya. Oke, untuk biaya gimana? Untuk biaya juga sama Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa juga melalui impor. Bapak Ibu tinggal download template-nya, tinggal masukkan dan lihat cara pengisiannya seperti apa. Dan Bapak Ibu gak usah khawatir, aduh gimana nih, saya bingung nih kalau misalkan saya nggak bisa saya udah ngikutin caranya, saya udah masukin tapi masih error nih. Nah, Jurnal.id pun juga udah menyediakan video-video tutorial ada di YouTube. Bapak Ibu bisa lihat langsung secara otomatis di YouTube. Jadi Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing, tinggal ngikutin langkah-langkahnya saja. Oke, untuk biaya seperti apa? Untuk biaya sebenarnya sama aja Bapak Ibu fiturnya. Pokoknya Jurnal.id itu adalah tetap tinggal input Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nge-hire staff untuk orang accounting mungkin mungkin mahal sekarang gitu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau meng-hire kayak sebatas admin dan segala macam buat sebatas input doang, ya mungkin itu bisa jadi salah satu solusi di mana Bapak mau menghemat cost gitu. Nah, Bapak Ibu tinggal masukin saja melalui metodenya melalui kas biasanya. Nah, cara pembayaran tinggal melalui kas tunai ataupun transfer bank. Mungkin Bapak Ibu ada yang modelnya, udah saya transfer ke rekening kamu ya, meskipun memang melalui kas, itu juga boleh Bapak Ibu. Nah, bahkan Bapak Ibu bisa masukin Bapak Ibu penerimanya itu siapa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masukin, contoh misalkan saya akan masukin biaya bensin tol, misalkan bensin mobil A misalkan. Mobil A misalkan 500.000, terus misalkan ada keperluan kantor, misalkan contoh saya biar beban kantor, misalkan contoh air minum misalkan harga 100.000. Nah, Bapak Ibu bisa juga tinggal lampirin aja Bapak Ibu file-filenya, bisa nih. Ini tapi sebagai opsi ya Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri. Nantinya Bapak Ibu buat biaya baru. Oke, seperti ini. Oke, nah mungkin Bapak Ibu juga kayak, oke, saya ada catat biaya nih, tapi saya belum ngeluarin uangnya nih, gimana Pak? Oh, Bapak Ibu bisa, nanti Bapak Ibu bisa langsung klik yang bagian ini Bapak Ibu, bayar nanti. Jadi Bapak Ibu bisa klik nanti bayar nanti ketika Bapak Ibu mungkin mau mau ngeluarin uangnya untuk reimbursement dari karyawan Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu tinggal klik pembayaran saja, contoh ya. Seperti ini, klik bayar nanti tinggal ini udah masuk. Nah, oke, ini bayar nanti, Bapak Ibu tinggal klik aja nih, tindakan, nanti bayar tagihan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal nyesuaiin, Bapak Ibu bayar melalui bank atau melalui kas. Saya bisa ngomong melalui kas, nanti nilainya mungkin saya bisa sesuaikan 600.000. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dan penjurnalannya pun juga sudah otomatis Bapak Ibu. Ini saya kasih lihat. Oke, nah ini seperti ini Bapak Ibu penjurnalannya. Karena kita melalui bayaran nanti, dia akan masukin sebagai hutang. Gitu. Oke, Pak, saya mau cetak, Pak. Boleh Bapak Ibu bisa langsung cetak. Nah, kan seperti ini Bapak Ibu. Saya pengeluaran, bensin tol parkir. Nah, nanti mungkin bisa juga disesuaikan Bapak Ibu dibuat oleh siapa, nanti ada namanya, diperiksa oleh siapa, disetujui oleh siapa, dan segala macam. Mungkin ini biasanya untuk pengguna-pengguna emang di perusahaan-perusahaan yang mungkin udah ada audit lah, biasanya saya bilang ini dia butuh banget yang namanya bukti fisik payment voucher atau bukti pengeluarannya seperti apa dan lampiran-lampiran invoice-nya. Ini seperti ini Bapak Ibu. Oke, nah untuk semua yang ada di fitur di Journal.id ini adalah semua fitur kita bisa impor Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir lagi bakal harus import satu nih atau apapun nih. Enggak Bapak Ibu tinggal masukin impor saja. Oke,
Untuk daftar akun, Pak, saya ada penyesuaian akun, Pak. Bisa nggak Pak saya buat akun? Bapak Ibu bisa buat juga akun. Tinggal klik bagian di atas sebelah kanan, itu buat akun. Itu nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Misalkan uang muka pembelian. Uang muka pembelian itu ada di mana? Misalkan saya bisa bilang contoh di hutang. Ini sebagai contoh aja. Dan Bapak Ibu nggak usah pusing nih. Penomorannya tadi kata Bu Feni, kalau satu tuh aktiva, kalau dua tuh hutang. Dan segala macam Bapak Ibu nggak usah hafalin seperti itu sih Bapak Ibu. Kalau mungkin zaman dulu mungkin harus dihafalin ya. Nah, secara ekuitas misal modal ini di angka 3. Misalkan Bapak Ibu mau catat sebagai HPP dan itu dia langsung muncul angka 5 dan seterusnya Bapak Ibu beban langsung muncul angka 8. Nah, itu akan muncul 6. Seterusnya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu nggak usah pusing lagi, itu penomorannya berapa ya dan urut nggak ya. Semuanya nanti akan urut secara sistem. Misal contoh, saya masukin sebagai atau Bapak Ibu ragu nih, aduh bener nggak ya masukin ke kategori seperti itu, Bapak Ibu sebenarnya bisa langsung lihat di sini sih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa ngelihat, contoh tadi kan saya ada uang muka ya, uang muka. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sebelah sini. Jadi Bapak Ibu bisa nyesuaiin saja sih. Oh ternyata dia masuk ke aktiva lancar lainnya loh. Jadi Bapak Ibu tinggal nyesuaiin aja masukin situ. Gitu. Nah ini karena saya masukin akun utang, dia akan muncul di sini akun utang. Oke. Terus untuk aset Bapak Ibu mungkin selama ini agak bingung nih. Aduh aset saya susuninnya harus ke depan atau ke belakang nih. Misalkan saya bisa ngomong kadang kan mungkin ada Bapak Ibu beli aset misalkan di 31 Agustus. Waduh udah akhir bulan banget nih. Masa harus kita susutin nih asetnya nih. Bapak Ibu bisa milih nanti di jurnal ID itu bisa kita sesuaikan Bapak Ibu. Yang penting sesuai dengan peraturan dari PSAK itu sendiri. Misalkan contoh saya bilang lemari arsip. Nanti kategorinya akan disesuaikan secara chart of account atau daftar akunnya Bapak Ibu. Misalkan contoh ini lemari arsip, saya bisa masukin sebagai perlengkapan kantor. Misalkan biasanya saya akan tulis di sini 1 unit, lemari arsip. Arsip kantor. Nanti tanggal akuisisinya adalah tanggal di mana Bapak Ibu ngeluarin uang. Biayanya berapa? Misalkan 10 juta. Nah, akun yang Bapak Ibu ngeluarin uang itu dari mana? Dari rekening bank atau kas. Jadi kita bisa masukin rekening bank. Dan Bapak Ibu jangan lupa nih aset non depresiasinya diancentang, kita dicentang. Nanti Bapak Ibu tinggal milih metode apa yang Bapak Ibu mau pakai, straight line atau reducing balance. Biasanya kita akan lebih memakai metode garis lurus atau straight line. Dan itu baik lagi Bapak Ibu tergantung barangnya. Nah, barangnya ini karena lemari arsip secara akuntansi itu secara perpajakan itu nilai manfaatnya 4 tahun dan dia udah langsung hitung presentasinya. Mungkin kita menghitung 8 tahun bisa nggak? Oh bisa. Jadi dia akan disesuaikan. Tapi karena secara perpajakan itu kita ngitungnya 4 tahun, maka kita akan ngikutin secara perpajakan untuk memudahkan kita. Nah, akun penyusutannya nanti tinggal disesuaikan saja Bapak Ibu. Kantor, ini perusahaan kantor, ini nyesuaiin saja. Nah, akumulasi penyusutannya itu dinolin aja karena kita baru beli. Nanti tinggal Bapak Ibu pada tanggal berapa nih Bapak Ibu mau susutin. Misalkan contoh saya bisa bilang, saya biasanya akan ngikutin uang keluar sih Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan mau masukin saldo awal, ya ini berarti harus sesuai dengan tanggal pengakuan aset. Nanti Bapak Ibu tinggal masukin nilai sisanya di sini berapa, misalkan 50 juta. Sorry. Misalkan sini sisa 5 juta. Dan Bapak Ibu mau akumulasinya itu pas kapan? Nanti dia akan menyesuaikan Bapak Ibu. Nah, akan seperti ini Bapak Ibu. Dan nanti Bapak Ibu juga udah nggak usah otomatis lagi nih udah nggak usah pusing lagi. Aduh, saya udah penyesuaian nggak ya dan segala macam. Nah, nanti setiap bulan dia akan melakukan yang namanya journal entry untuk melakukan jurnal penyusutan. Jadi udah serba otomatis Bapak Ibu. Dan penjurnalannya gimana Bapak Ibu?
Dan Bapak Ibu bisa ngelihat nih langsung secara penjurnalannya dia seperti apa. Nah, langsung secara otomatis. Karena ini saldo awal ya. Itu dia sepikir saldo awal. Dan dia akan langsung melakukan penyesuaian Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk per user gimana Pak? Bisa diatur nggak Pak untuk rules-nya? Oke, user untuk rules-nya Bapak Ibu bisa ngatur ke masing-masing user Bapak Ibu. Contoh user saya. Nah, user saya bisa kasih, misalkan Bapak Ibu punya staff yang membuat akuntan doang, atau cuma baca laporan, atau cuma mungkin bisa nginput yang namanya penjualan ataupun pembelian. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan secara kebutuhannya masing-masing Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat langsung, dan bahkan Bapak Ibu bisa ngatur juga untuk cara hapus atau ngubah, itu siapa aja yang bisa akses. Nah, itu Bapak Ibu bisa sesuaikan. Oke. Nah, dan juga ini yang paling penting biasanya sih untuk para manajerial dalam perusahaan untuk melihat secara status dari perusahaan Bapak Ibu. Kalau saya senang kalau misalkan lihat report itu dari sebuah grafik, nggak cuma angka tapi ada secara grafik. Jadi misalkan saya lebih mempermudah saya gitu melihat, oh ternyata ada Oktober ini terutang saya ini lumayan banyak loh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung lihat di sini secara perbandingan gitu. Dan bahkan Bapak Ibu bisa ngeliat biaya operasional. Selama ini biaya operasional paling tinggi apa sih? Oh, ternyata biaya gaji berapa persen nih. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat nantinya. Nah, beban kantor di 17%, bensin tol parkir di 83%. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ngeliat nanti. Bahkan Bapak Ibu bisa ngeliat saldo kas Bapak Ibu nih sebenarnya ada berapa nih. Dan secara grafik gimana nih? Apakah ada penurunan kah atau gimana? Dan Bapak Ibu bisa analisa dari sini gitu. Oke, nah Bapak Ibu juga bisa analisa melalui report Bapak Ibu. Nah, contoh reportnya seperti apa? Contoh reportnya seperti ini Bapak Ibu. Contoh saya bisa masukin hari ini. Nah, seperti pada umumnya Bapak Ibu, jurnal secara report dia akan muncul seperti ini dan itu dia akan menurun ke bawah. Jadi pendapatan tadi saya udah masukin, terus ada returns dan ini sudah langsung otomatis Bapak Ibu seperti ini. Oke. Sama juga halnya dengan neraca Bapak Ibu. Sama halnya dengan neraca, mungkin neraca Bapak Ibu mungkin biasanya kalau secara pendidikan atau di kuliah atau di sekolah biasanya kan lebih ke kanan ya, maksudnya kiri dan kanan gitu. Seperti tadi Bu Feni sampaikan ada aktiva, terus ada pasiva, terus ada modal gitu. Nah, seperti ini. Dan ini sifatnya menurun ke bawah. Dan karena udah kita ada susunkan, maka dia langsung secara otomatis. Dia udah langsung nyesuaiin. Oke. Dan Bapak Ibu juga bisa ngelihat dari buku besarnya. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa tinggal klik, cash, lihat rekening bank, sisa berapa uangnya, ataupun Bapak Ibu mau lihat transaksinya udah diinput sampai mana, dan Bapak Ibu bisa lihat. Nah, ini seperti ini. Oke. Pak, ini bisa di by Excel nggak Pak? Oke, bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih aja di bagian ekspor sebelah kanan ini, itu ada PDF ataupun Excel. Bapak Ibu mungkin lebih senang lihat PDF, boleh silakan. Ataupun lewat Excel lebih mudah untuk mengolah datanya, silakan. Aduh Pak, ini saya harus klik satu-satu Pak buat bisa ngelihatnya. Oh, Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu download di Excel, itu Bapak Ibu udah langsung kebuka Bapak Ibu. Nggak seperti ini, harus di hidden seperti ini, nggak. Ini akan langsung kebuka. Nah, mungkin Bapak Ibu pusing juga, aduh banyak banget nih saya padahal cuma mau lihat rekening banknya doang. Bapak itu bisa klik filter lainnya dan lihat di akunnya, akun mana yang Bapak Ibu mau ngambil, misalkan rekening bank, kas, saja. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, ini tinggal dibuka aja. Oh, oke, Bapak Ibu bahkan bisa klik di sini juga transaksinya apa sih sebenarnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, dari saya cukup. Nanti mungkin ada dari Bapak, ada yang ini enggak, ada yang mau bertanya, boleh chat, ataupun mungkin Bapak Ibu mau langsung keluarin suaranya gitu, langsung open mic, silakan Bapak Ibu.
Oke, ada yang bertanya nih, Pak, kapasitas penyimpanan scan bukti pembayaran seberapa besar? Nggak ada kapasitas yang apa? Nggak ada kapasitas dia nyebutin berapa besarnya sih, Bapak Ibu. Saya masukin PDF nggak ada masalah sih, Bapak Ibu. Mungkin kalau misalkan dia ada masalah ke depan nanti ada kapasitasnya, Bapak Ibu mungkin bisa bagi dua. Mungkin biasa PDF, mungkin bisa misalkan Bapak Ibu mungkin upload PDF, mungkin biasanya saya di travel, biasanya itu ada sampai 10.000 PDF-nya gitu kan lumayan berat tuh. Mungkin Bapak Ibu bisa bagi dua gitu. Saya biasa sih ini seperti itu sih. Sebenarnya nggak ada kapasitasnya. Bapak Ibu boleh upload sebesar-besarnya di aplikasi dari Juno.id. Fitur voucher pengeluaran kas dan voucher penerimaan apakah ada juga? Ya itu tadi Bapak Ibu tinggal print saja, cetak cetak invoice-nya ataupun cetak pengeluarannya. Bapak Ibu tinggal pakai saja sesuai dengan template yang disediakan dari Juno.id. Seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanya lagi? Bapak Ibu? Boleh, saya tunggu. Pak Julian mungkin mau ada bertanya, Bapak? Oke, kalau tidak ada, saya bisa kembalikan ke Bu Feni. Terima kasih untuk Bapak Ibu untuk kehadirannya hari ini. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, dengan sistem jurnal ini akan memudahkan kita ya untuk penggunaan accounting, sehingga segala macam itu tetap kami bisa bantu untuk hal-hal pengajarannya ya, sampai menggunakannya gimana supaya lebih tepat. Jadi, dan kalau mau tahu berapa harganya, kita bisa gunakan yang murah sih, hanya 300 something ya. 359 kalau bayarnya tahunan. Kemudian 359 per bulan ya. Kalau yang sampai 3 user 809. Sedangkan kalau yang over daripada itu dengan paket yang lebih lengkap, itu nanti bisa didiskusikan, ada harga-harga khusus buat Bapak Ibu. Membeli sama saya sama web harganya nggak sama, sama aja. Yang beda adalah kalau dari langsung web tuh yang ngurusin adalah yang ngajarin, nggak ada yang pasti cuman tanya-tanya lewat chat. Jadi makanya ketika Bapak Ibu saya handle accounting, bahkan juga nanti sekaligus perpajakannya menjadi satu paket yang akan membuat Bapak Ibu lebih sederhana. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi yang Bu Julian udah nanya ya. Atau kapasitas penyimpanan scan buat pembuktian lain seberapa besar? Scan kayaknya nggak jadi masalah ya, berapa besarnya? Nggak ada masalah sih. Nggak ada ya. Oke, yang Bapak Ibu kalau itu sudah dijawab juga ya, Hari. Iya, sudah saya jawab. Jadi Bapak Ibu juga nanti penyimpanannya cukup dengan apa, soft copy ya, karena nanti pada waktu pemeriksaan pajak kita nyari file itu setengah mati. Mendingan kita nge-search biaya apa, terus kemudian kita cari buktinya, tinggal kita keluarkan, karena toh mereka juga nggak terlalu butuh aslinya sih. Oke Bapak Ibu, nanti silakan langsung japri saya atau Heri yang ada di grup kalau Bapak Ibu ingin berminat untuk diadakan one on one ya. Artinya setiap kita kan pasti langsung kebutuhannya dipraktekin, dicoba. Tadi ada trial 1 bulan sebelum mau dipakai. Jadi bisa jadi pertimbangan sebelum menggunakannya. Itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, saya close ya. Selamat sore semuanya. Makasih.